Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Islamu Muyassaran ila Fityanil Islam yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ali ibn Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada pembahasan yang ke-8, yaitu Al-Yaumul Akhir, hari akhir. Di antara perkara yang sepatutnya diketahui oleh seorang muslim secara umum dan juga para pemuda secara khusus, yaitu beriman dengan adanya hari akhir, bahwasanya dunia itu tidaklah kekal. Ada hari yang nanti akan dijumpai oleh semua manusia yang kekal abadi. Hari ditimbangnya amalan-amalan manusia dan dikembalikannya manusia ke tempat aslinya. Ada yang bahagia di surga dan ada yang sengsara di neraka. Maka seorang muslim tidak boleh tidak tahu tentang hari akhir ini. Terlebih sekali lagi adalah para pemuda. Di sini berkata al-mu'allif rahimahullahu ta'ala pada poin yang pertama, al-imanu bil yaumil akhir ruknun asasiyun min arkanil iman. Iman kepada hari akhir adalah rukun yang asas, yang mendasar dari rukun-rukun iman. Wa juz'un hamun min ajza'i ma'rifatil 'abdi bi rabbih, dan bagian yang penting dari bagian-bagian yang seharusnya seorang hamba mengenal Rabbnya. Dan ini insyaallah kita ketahui bersama, rukun iman diantaranya adalah iman kepada hari akhir. Namun perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita kenal dengan keimanan terhadap hari akhir tatkala kita mempelajarinya di sekolah dasar atau yang semisalnya dahulu, maka itu hanya sebatas teori, ya, percaya dengan adanya hari akhir, tetapi kita kurang mendapatkan pelajaran bagaimana keadaan sesungguhnya hari akhir tersebut, bagaimana perincian perjalanan seorang hamba tatkala ia memasuki hari akhir, dan perkara-perkara apa yang bisa mendapatkan keberuntungan di hari akhir, dan perkara-perkara apa pula yang bisa menjadikan seorang hamba sengsara di hari akhir. Ini kurang kita dapatkan. Jadi sebatas nanti sudah mati ada hari akhir. Apa yang didapatkan, apa yang akan dilalui, ini terkadang kita kurang mendapatkan pelajaran darinya. Maka dari itu pembahasan tentang hari akhir termasuk di antara pembahasan terpenting dari rukun iman. Dan para ulama kita ketika membahas aqidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak melewatkan pembahasan tentang hari akhir ini. Kaifalah, bagaimana tidak, yaitu bagaimana tidak penting hari akhir itu untuk kita ketahui.
wa huwa alladhi yuhaqqiqu lil insani ma'rifatal masir. Dialah yang melengkapi pengetahuan seorang hamba, yaitu tempat kembalinya, alladzi sayantahi ilaihi hadzal wujud, yang akan berakhir kepadanya wujud ini. Segala sesuatu yang wujud yang ada di dunia maka nanti akan kembali kepada hari akhir, ya, akan berhenti di tempat pemberhentian terakhir, yaitu di hari akhir. Bibarrihi wa bahrihi, siapapun yang ada di wujud di alam dunia ini, baik di daratan maupun di lautan, wa suhulihi wa jibalihi, di tanah datar ataupun di pegunungan, wa insihi wa hayawanihi, manusia maupun hewannya, wal khalqi kullihi, dan seluruh makhluknya, bisuwarihi kulliha, dengan seluruh bentuk yang ada. Nanti pasti akan berakhir kehidupan semua makhluk yang ada di alam ini. Maka faida arafal insanu, apabila seorang manusia mengetahui ma sayasiru huwa ilaihi, apa yang akan menjadi tempat kembalinya, bimalihi wa syababihi, dengan hartanya, dengan masa mudanya, wa bidarihi wa abnaihi, dengan rumahnya dan anak keturunannya, yumkinu lahu hina idzin, maka memungkinkan bagi dirinya saat itu an ya'isha hayatahu kama yuridullahu subhanahu minhu, akan menghabiskan kehidupannya sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, min ibadatin wa ta'atin, yaitu berupa ibadah, ketaatan, wa faridatin iftaradaha rabbuhu alaih, kewajiban yang dikerjakan, yang telah diwajibkan Tuhannya kepada dirinya. Jadi orang kalau tahu bahwa dia nanti akan berakhir dia akan yaitu menjumpai hari akhir, maka dia akan mengetahui apa yang harus dia lakukan terhadap hartanya, masa mudanya, rumahnya, anak keturunannya, sehingga dia menghabiskan kehidupannya sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, ya, berupa ibadah, ketaatan, dan kewajiban yang dikerjakan. Wa yumkinu lahu aidan, dan juga memungkinkan bagi seorang manusia yang tahu bahwasanya dia nanti akan menjumpai hari akhir, an yuhaddida hadafahu min hadhil hayah, dia akan membatasi tujuannya di kehidupan dunia ini, wa an yattakhidha minal wasaili wadh-dhara'i wal asalibi ma yusiluhu ilal hadafi, dan dia akan mencari cara, menempuh jalan, ya, mencari perantara-perantara, wasilah, sarana, dan cara-cara apa yang bisa menghantarkan pada tujuan tersebut, wa yablughu bihi al-ghayah, dan apa yang bisa yaitu mengantarkan dia sampai pada tujuannya. Taib. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang kalau tahu bahwa dia nanti akan menjumpai hari akhir, bahwa kehidupan di dunia ini tidak abadi, maka pasti dia akan berpikir di dalam kehidupan dunia ini apa yang harus dilakukan untuk bisa selamat di hari akhir. Dan ini berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya atau tidak memikirkan hari akhir, tidak terbesit di dalam benaknya ada hari akhir, sehingga yang ada di dalam benaknya hanya kehidupan dunia, hanya menjalankan kehidupan dunia, mengabaikan aturan-aturan syariat. Karena apa? Orang yang benar-benar memperhatikan aturan syariat itu karena dia sadar betul inilah yang akan bisa menyelamatkan dirinya nanti di hari akhir.
Karena percaya dengan adanya hari akhirlah kita sholat, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita takut dengan larangan-larangan Allah, ancaman-ancaman Allah bagi pelaku maksiat dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita percaya adanya hari akhir, hari pembalasan, hari penghisaban, hari di mana nanti kita akan disidang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempertanggungjawabkan semua amalan-amalan kita. Nah, sebaliknya orang-orang yang tidak memikirkan hari akhir, maka yang ada di benaknya hanya urusan dunia yang ada di hadapannya. Nggak mikir sholat, nggak mikir puasa, nggak mikir ibadah, nggak mikir taat maksiat, tidak peduli dengan kemaksiatan. Karena apa? Nggak percaya dengan hari akhir atau tidak memikirkan hari akhir. Nah, seorang muslim yang percaya dengan hari akhir, sekali lagi kehidupannya itu akan diukur, apakah ini bisa membahayakan akhiratku, apakah ini bisa menyelamatkan akhiratku. Kalau bisa, dia akan mengambil kesempatan itu. Makanya kita mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya sholat, karena kita tahu sholat adalah amalan pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita benar-benar menjaga sholat, karena khawatir nanti amalan yang pertama kali dihisab itu akan gagal. Nah, sedangkan orang yang tidak percaya dengan hari akhir atau meremehkan hari akhir, ya nggak mungkin dia memikirkan sholat. Tidak ada di dalam benaknya nanti dia akan dihisab dengan amalan sholatnya. Ya, jadi benar-benar memiliki pengaruh besar iman kepada hari akhir ini. Semua diukur apakah ini bisa membahayakan akhiratku atau tidak. Amma alladhi faqada hadhil ma'rifah. Kemudian saya melanjutkan, adapun orang yang kehilangan pengetahuan terhadap hari akhir ini, walam yaqif 'alaiha, dan tidak mencermati dengan seksama, tahunya tahu tapi tidak mempertimbangkan sama sekali, hanya sekedar nanti ada hari kiamat, nanti ada hari kebangkitan, nanti manusia akan dihidupkan kembali, hanya sekedar tahu teorinya saja tapi tidak tahu perincian yang ada, apa yang menjadi sebab manusia celaka di hari itu, apa yang menjadi sebab manusia selamat di hari itu, tidak dibahas, tidak diingatkan. Maka orang semacam ini, walam yuqin qalbu, demikian pula dia tidak yakin hatinya, anna li hadhil hayati yauman akharan atau yauman akhiran, bahwasanya di kehidupan dunia ini ada hari yang lain, bihi takunu nihayatuha wa khatimatuha, yang dengannya menjadi akhir kehidupan dan penutup kehidupannya. Fa inna hayatahu satakunu hayatan la qimata laha. Maka orang yang seperti ini tidak perhatian dan tidak mengerti tentang hari akhir, maka kehidupannya adalah kehidupan yang tidak berharga. Ya, wala hadafalaha, hidupnya tidak ada tujuannya, la ghayata minha, dan tidak ada arahnya. Bandingkan dengan orang yang apa? Beriman terhadap hari akhir dan perhatian terhadap hari akhir, hidupnya terukur. Mulai dari bagaimana ia mencari harta, hati-hati. Cara mencari harta seperti ini bahaya enggak untuk akhirat? Bahaya, tinggalkan. Bermanfaat untuk akhirat, ambil. Menjalankan perbuatan ini bahaya enggak untuk akhirat? Bahaya, dosa, tinggalkan. Mendapatkan pahala, kerjakan. Jadi hidupnya apa? Terukur. Setiap apa yang mau dia langkahkan, dia mengukur, menimbang dengan akhiratnya. Jadi hidupnya tertata, ada tujuan, ada target. Sedangkan orang yang tidak mengenal hari akhir, yang tidak mempertimbangkan hari akhir, maka hidupnya nggak ada harganya, tidak ada nilainya. Dia terjang semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
tidak mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, yang nanti pada akhirnya dia akan sengsara di akhirat. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pentingnya mengenal hari akhir. Dan sekali lagi bagi seorang pemuda terutama di mana mereka memiliki waktu emas, waktu yang mereka bisa manfaatkan sebaik mungkin untuk meraih akhirat. Kalau mereka tidak memulai, yaitu mempertimbangkan akhirat di masa mudanya, kebanyakan nanti di masa tua menyesal, telah melewatkan beberapa perkara-perkara yang dapat membahayakan akhiratnya, atau kehilangan perkara-perkara yang bisa memberi manfaat bagi akhiratnya. Taib. Kemudian poin yang ketiga, berkata al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, walaqad bayyana lana rabbuna subhanahu wa ta'ala, dan sungguh Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan fil Qur'anil azim, di dalam Al-Quran yang agung, annahu lam yakhluq khalqahu min ghairi hadafin kabir, bahwasanya Allah tidak menciptakan makhluknya tanpa tujuan yang besar, wala ghayatin samiyatin, tanpa tujuan yang tinggi, bal khalaqahum li asma hadafin wa akmali ghayatin, bahkan Allah menciptakan mereka, yaitu menciptakan makhluk-makhluknya untuk tujuan yang tinggi dan sempurna. Wa inna rabbana subhanahu, dan sesungguhnya Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala, lamma khalaqal insan, ketika Allah menciptakan manusia, sakhara lahu ma fis samawati wa ma fil ard, Allah telah memberikan kuasa bagi manusia apa yang ada di langit dan di bumi. Wa ja'alahu sayyidan lil ardi wa ma fiha, dan Allah menjadikan apa yang di langit dan bumi ini, atau menjadikan manusia sebagai sayyid, yaitu yang menguasai, tuan dari bumi dan apa yang ada di dalamnya. Fal hadza kulluhu kana duna ghayatin aw gharadin, maka apakah ini semua tanpa ada tujuan dan maksud? Jadi di sini al-mu'allif ingin agar kita berfikir. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mustahil menciptakan makhluk yang namanya manusia tanpa ada tujuan. Pasti ada tujuan, dan tujuannya nggak mungkin tujuan yang remeh, tapi tujuan yang besar. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menundukkan langit dan bumi bagi makhluknya untuk kehidupan manusia. Kita bisa memanfaatkan berbagai hal yang ada di bumi ini untuk kemaslahatan kita. Nah, apakah seperti ini tidak menunjukkan bahwasanya Allah menciptakan manusia dan memberikan segala macam apa yang kita butuhkan itu tanpa ada tujuan sama sekali? Mustahil. Pasti ada tujuannya. Ditambah lagi ketika kita telah membahas mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu mengenal nama-nama Allah. Di antara nama Allah adalah Al-Hakim, yaitu Tuhan yang maha hikmah, yang mustahil melakukan sesuatu tanpa ada hikmah di baliknya. Mustahil melakukan sesuatu tanpa ada hikmah di baliknya. Nah, di antaranya menciptakan manusia di dunia dan menyiapkan bagi manusia segala yang dibutuhkan. Kalau tidak ada tujuannya berarti Allah tidak hikmah. Sedangkan Allah memiliki nama Al-Hakim yang maha memiliki hikmah. Maka pasti ada tujuan manusia diciptakan di dunia ini, dan tujuan itu adalah tujuan yang besar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahul malikul haq
la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-115 116 Allah berfirman yang artinya, apakah kalian mengira kalian diciptakan atau kami ciptakan, kata Allah, abasan, itu dengan penuh kesia-siaan, tidak ada tujuan. Apakah kalian mengira seperti itu? Dan kalian nanti tidak dikembalikan kepada kami? Ya, ini adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Karena apa? Manusia tidak mungkin merasa mereka diciptakan sia-sia dan tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka maha tinggi Allah, Raja yang maha benar, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, Rabbul Arsyil Karim, Tuhannya arsy yang mulia. Ayat ini menunjukkan bahwasanya jangan sampai ada manusia yang mengira kalau mereka diciptakan sia-sia. Jangan sampai ada yang mengira kalau mereka nanti tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian poin yang keempat, berkata al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, yabda'u al-yawmul akhir bifana'i alamina hada. Hari akhir dimulai dengan fananya alam kita ini. Fayamutu kullu man fihi minal ahya, maka segala apa yang ada yang hidup di muka bumi ini akan mati. Ketika segala yang hidup itu mati, maka dia telah masuk ke dalam hari akhir. Fatatabadalul ardu ghairal ardi was samawat, dan ketika bumi dirubah, bukan bumi yang seperti ini, demikian pula dengan langitnya. Tsumma yuhyillahu subhanahu wa ta'ala minal man fil quburi minal amwat, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan apa yang ada di alam kubur dari orang-orang yang sudah mati. Wa yaruddu ilaihimul hayata marratan ukhra, dan Allah akan mengembalikan mereka kepada kehidupan sekali lagi, kehidupan yang lain sekali lagi. Taib. Di sini al-mu'allif menjelaskan bahwasanya hari akhir itu dimulai dengan hilangnya alam ini. Itu mengisyaratkan ketika terjadi hari kiamat. Ya, secara keseluruhan. Adapun secara personal, maka masing-masing jiwa itu mengalami saat masuk ke dalam alam akhirat itu berbeda-beda, yaitu ketika mereka telah dimasukkan ke dalam kuburan. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau mengatakan, innal qabra awwalu manazilil akhirah, sesungguhnya kuburan itu adalah awal persinggahan negeri akhirat. Ya, jadi awal kita masuk ke alam akhirat itu ketika kita dikubur. Nah, kapan itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Tetapi secara keseluruhan hari akhir secara rata ya dimulai ketika terjadi kiamat kubra. Kalau ini semuanya akan yaitu mengalami, dalam artian akan menjumpai saat itu, baik yang sudah mati lebih dahulu atau baik yang masih hidup. Dan mereka yang menjumpai kiamat kubra, kata Nabi SAW, adalah seburuk-buruk makhluk. Ya. Dan dalam suatu hadis disebutkan,
Kaum mukminin, orang-orang yang beriman, mereka nanti akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hembusan angin yang lembut. Nyawa mereka dicabut oleh Allah dengan lembut, dengan hembusan angin tersebut. Setelah tidak ada lagi orang-orang yang beriman, baru Allah Subhanahu wa taala hancurkan alam ini. Nah, kemudian Allah mengganti bumi dengan yang lainnya, dengan bumi yang lain. Ya, kemudian Allah menghidupkan kembali manusia dari alam kuburnya. Qala Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabul insanu ay yutraka suda alam yakun nutfatan min mani yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha alaysa dzalika biqadirin 'ala ay yuhyiyal mauta. Dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-36 sampai 40, Allah berfirman yang artinya, apakah manusia mengira ia ditinggalkan begitu saja, dihidupkan kemudian dibiarkan tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa aturan? Ini sama seperti ayat sebelumnya, afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Makna abasa dan sudah hampir sama. Ya, apakah kalian mengira kami ciptakan kalian dibiarkan begitu saja sia-sia? Sama dengan yang ada dalam surat Al-Qiyamah. Apakah manusia mengira dia ditinggalkan begitu saja? Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Bukankah dahulunya manusia itu berasal dari nutfah, setetes air mani yang terpancar, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah, lalu Allah menciptakan dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan dari manusia itu berpasang-pasangan, ada yang laki-laki, ada yang wanita. Ya, lihatlah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan awal penciptaan manusia yang nanti akan dikaitkan dengan hari akhir. Karena di ayat yang ke-40 Allah mengatakan, alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Bukankah yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakan manusia dari setetes air mani berubah menjadi segumpal darah, menjadi daging, lalu mereka berpasang-pasangan, lalu mereka punya keturunan? Bukankah Allah yang menciptakan manusia seperti ini lebih mampu untuk menghidupkan yang sudah mati? Ya, para ulama menjelaskan, bukankah menciptakan dari awal itu harusnya lebih sulit daripada menciptakan ulang? Itu secara logika. Dalam kehidupan kita menciptakan dari awal itu lebih sulit daripada menciptakan ulang, daripada membangun ulang. Nah, kenapa orang-orang kafir yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan mengingkari hari kebangkitan, sedangkan mereka meyakini Allah mampu menghidupkan mereka dari kematian? Ini diantara bantahan yang telak kepada orang-orang yang mengingkari hari akhir. Bagi mereka, manusia kalau sudah mati lalu tubuh mereka hancur bersama dengan tanah dan tulang belulang, mustahil bisa kembali hidup. Dzalika raj'un ba'id, kata mereka, itu pengembalian yang sangat jauh dari nalar. Maka Allah sejelaskan di antara dalam ayat ini, surat Al-Qiyamah ayat yang ke-40, kalau Allah mampu menciptakan manusia berasal dari air mani yang belum ada model sebelumnya, dari air mani perlahan-lahan Allah ciptakan segumpal darah, segumpal daging, lalu terbentuk jasad, lalu jadi wanita, jadi laki-laki, lalu tumbuh dewasa, memiliki rizki sampai mati. Bukankah lebih mudah bagi Allah, lebih mudah bagi Allah untuk membangkitkan ulang apa yang sudah pernah hidup sebelumnya?
Ya. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penciptaan manusia ini mengingatkan kepada hari akhir. Taib. Kemudian poin yang kelima, wa ba'da hadhil hayatil ukhra, maka setelah kehidupan yang lain ini, yuhasibullahu subhanahu kulla fardin minan nas, maka Allah akan menghisab setiap manusia ala ma amila fi hayatihi dunya min khairin aw syarrin, atas apa yang diamalkan di kehidupan dunianya berupa kebaikan atau keburukan. Ini di antara yang mungkin tidak tersampaikan atau kurang ditekankan saat kita mempelajari iman kepada hari akhir di saat kita kecil dahulu. Apa? Hisab. Nanti manusia setelah dibangkitkan akan dihisab sesuai dengan amal perbuatannya. Kalau jadi orang baik maka akan dibalas dengan kebaikan, tapi kalau jadi orang jahat maka akan dibalas dengan keburukan. Faman kana khairan fid dunya ya'malul khaira, maka barang siapa yang menjadi orang baik di dunia maka dia akan mengamalkan kebaikan. Wa yaqumu bil a'malis salihah, dia akan mengerjakan amal-amal saleh. Fayukafi'uhu Allahu ala amalihi hadza bil jannah, maka Allah akan membalas amalannya ini dengan surga. Orang baik akan mengerjakan amal yang baik, amal yang saleh, maka akan dibalas dengan surga. Wa man kana sayyi'an fid dunya, namun barang siapa yang menjadi orang yang buruk di dunia, ya'malu syarra, maka dia akan mengamalkan keburukan. Wala yuaddi ma faradahu Allahu alaihi minas salihat, dia tidak menunaikan apa yang Allah wajibkan berupa amal-amal saleh. Fayajzihi Allahu jazaa'a ma qaddama min su'i amalihi nar jahannam, maka Allah akan membalasnya dengan balasan atas apa yang telah ia lakukan berupa keburukan amal dengan neraka jahanam. Orang baik akan mengamalkan kebaikan dan dibalas dengan surga. Orang yang buruk akan mengamalkan keburukan dan dibalas dengan neraka. Wal imanu bil yaumil akhir muhimmun jiddan, maka iman terhadap hari akhir itu penting sekali. Wa tadhharu ahammiyatuhu bi suratin wadihatin, dan nampak ya pentingnya hari akhir ini dengan gambaran yang jelas inda qiraatil ayatil qur'aniyatil lati dzakarathu, ketika kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang disebutkan oleh ayat-ayat tersebut. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir, akan tetapi albir, kebaikan itu adalah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Fa'auradallahu dzikral yaumil akhir ma'al imani bihi subhanah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hari akhir ini bersama dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa hada illa li ahammiyatihil kubra wa rukniyatihil uzma, dan ini tidaklah terjadi kecuali karena pentingnya hal ini, yaitu penting, memiliki kepentingan yang sangat besar ya hari akhir ini, dan memiliki rukun yang sangat agung. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini salah satu ayat yang Allah sebutkan, yaitu di dalam surat Al-Baqarah, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Digandengkan antara iman kepada Allah dan hari akhir. Dan ini kita jumpai banyak di dalam hadis Nabi SAW. Rukun iman itu ada 6, tapi seringkali yang digandengkan dengan iman kepada Allah itu hari akhir. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu.
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bicara yang baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamunya. Padahal rukun iman itu bukan hanya iman kepada Allah dan hari akhir. Mengapa disebutkan, digandengkan antara iman kepada Allah dan hari akhir? Maka saya menjelaskan ya karena pentingnya hari akhir. Dan di antara penjelasan para ulama kita, karena hari akhir di antara rukun iman yang paling ditentang oleh orang-orang kafir. Ya, di antara rukun iman yang paling ditentang oleh orang-orang kafir. Jadi garis pemisah antara orang yang beriman dengan orang kafir, di samping mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW, kepada Al-Quran, mereka sangat-sangat menentang adanya hari akhir. Itu yang tadi kita sampaikan. Mereka nggak percaya manusia kalau sudah mati bisa dibangkitkan kembali. Mereka nggak percaya kalau manusia sudah mati lalu akan dihisab, lalu ada surga dan neraka. Nggak percaya mereka. Nah, oleh karena itu apa? Rasulullah SAW banyak menekankan iman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ini bukan hal yang apa? Yang remeh. Terlebih lagi seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Apa motivasi kita beramal soleh kalau bukan hari akhir? Apa motivasi kita untuk menjauhi larangan-larangan Allah kalau tidak takut dengan apa yang menimpa kita di hari akhir? Semua ancaman-ancaman Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat di hari akhir, itu yang menjadi sebab kita meninggalkan maksiat. Dosa apapun itu, kebanyakan ancaman-ancamannya disebutkan dengan hari akhir. Dari situlah kita beramal soleh, dari situlah kita meninggalkan dosa. Nah, bayangkan kalau rukun ini tidak ada di dalam benak kita, ya nggak akan kita meninggalkan dosa. Ngapain mikirin dosa? Wong hidup hanya dunia saja, nggak ada pembalasan, nggak ada kehidupan setelah kematian, ya dipuas-puaskan saja. Tapi itu tidak kita lakukan. Kenapa? Karena kita mempertimbangkan hari akhir, karena kita perhatian terhadap hari akhir. Tanpa kita sadari mungkin seakan-akan kita sudah terkontrol. Ya kalau nggak sholat nanti gimana nasib kita di hari akhir, dihisab. Amal pertama kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Kalau sholatnya baik, dia akan sukses dan beruntung. Nah, kita ingin sukses dan beruntung di akhirat, makanya kita sholat, tidak meninggalkan sholat sama sekali. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Tapi kalau sholatnya rusak, maka dia akan binasa dan merugi. Nah, nggak mau kita binasa di akhirat ketika amalan kita dihisab pertama kali gagal. Nah, secara nggak langsung apa? Kita beramal ini ya karena memikirkan apa? Hari akhir. Ini penting sekali makanya. Terutama bagi para pemuda yang masih bisa berpikir jernih, yang masih memiliki fisik yang kuat. Kalau tidak sekarang, mulai sekarang mempersiapkan hari akhir, ya kapan lagi? Taib. Kemudian walladzi yaqra'ul Qur'anal Karim, dan orang yang membaca Al-Qur'an Al-Karim, yaral ayatil katsirata allati tadhkuruhu, akan menjumpai, akan melihat ayat-ayat yang sangat banyak menyebutkan tentang hari akhir. Wa tatahaddatsu anhu, memperbincangkan tentang hari akhir. Fala takadu suratun takhlu minal hadithi an, maka hampir tidak ada surat yang tidak membicarakan hari akhir. Ma taqribihi ilal adhani wal uqul, bersamaan dengan adanya pendekatan bagi akal dan logika kita, ya,
marratan bil hujjati wal burhan wa marratan bi darbil amsal. Terkadang Allah sebutkan dengan hujjah, dengan bukti, dan terkadang Allah sebutkan dengan permisalan. Contohnya apa? Permisalan, Allah mempermisalkan hari kebangkitan dengan tanah yang gersang. Tiba-tiba Allah turunkan air hujan, lalu perlahan-lahan tumbuh hijau, berkembang menjadi besar. Nah, seperti itulah perumpamaan hari akhir. Manusia yang mereka berada di alam kubur, ketika Allah turunkan hujan, maka mereka akan bangkit kembali sebagaimana tanaman tumbuh setelah terguyur air hujan. Itu diantara apa? Darbul amsal. Taib, sudah azan ya? Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita lanjutkan. Kemudian al-muallif rahimahullah mengatakan, wal qari'u lil ayatil qur'aniyah, dan orang yang membaca ayat-ayat Al-Qur'an, yajidu anna lil yaumil akhiri asma'an iddatan waridatan fihi, akan menjumpai bahwa hari akhir ini memiliki nama yang bermacam-macam yang ada di dalamnya, yang terdapat di dalamnya. Wa kullu ismin min hadhil asma, dan setiap nama dari nama-nama hari akhir ini yadullu ala waqi'atin aw hadisatin, itu menunjukkan kejadian atau proses tertentu, mimma sayakunu fi dzalikal yaumil azim, dari apa yang terjadi di hari agung itu, yaitu di al-yaumil akhir. Fahuwa yaumul ba'ats, di antara nama hari akhir adalah yaumul ba'ats,
Ya, al-ba'ats apa artinya? Kebangkitan. Ada kaitannya dengan kejadian di hari itu. Apa? Manusia dibangkitkan. Kama qala Rabbuna subhanahu, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa qala alladhina utul ilma wal iman laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts. Dan orang-orang yang memiliki ilmu dan iman berkata, sungguh kalian telah menetap di dalam kitab Allah sampai pada hari al-ba'ts. Fahadha yaumul ba'tsi walakinnakum kuntum la ta'lamun. Maka inilah hari al-ba'ts, hari kebangkitan. Akan tetapi kalian tidak mengetahuinya. Wa huwa yaumul qiyamah, dan nama lain dari hari akhir adalah hari kiamat. Dari kata al-qiyam, berdiri, ya, tegak. Kama qala Rabbuna subhanahu aidan, sebagaimana Allah berfirman, wa yaumal qiyamah taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-60 Allah berfirman yang artinya, dan pada hari kiamah, hari ditegakkannya manusia, maka engkau melihat orang-orang yang berdusta atas Allah, wajah-wajah mereka apa? Hitam legam. Wa huwa sa'ah, dan juga hari kiamat dinamakan dengan as-sa'ah, ya, waktunya. Kama qala Rabbuna subhanahu, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Dalam surat Al-Hajj, sesungguhnya guncangnya as-sa'ah, ya, zalzalah, terjadinya apa namanya, guncang, ya, pada as-sa'ah, pada waktunya, yaitu hari kiamat, syai'un azim, itu sesuatu yang besar. Wa huwa yaumul hisab, dan juga hari kiamat dinamakan pula dengan hari hisab, yaitu manusia akan dihisab amal-amalannya. Kama qala Rabbuna subhanahu, sebagaimana Allah berfirman, inni udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Ya, Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kalian dari setiap orang yang sombong, yang tidak beriman terhadap yaumil hisab, hari dihisabnya manusia. Dalam surat Ghafir ayat ke-27. Kemudian al-mu'allif mengatakan, walihadzal yaumil akhir asma'un ukhra katsiratun ghairu hadhihi, dan hari akhir memiliki nama-nama yang lain yang sangat banyak selain yang disebutkan baru saja ini, ya. Jadi masih ada nama yang lain, yaumuddin, yaumut tanad, yaumul khuruj, yaumul wa'id. Mungkin akan kita lengkapi pada kesempatan berikutnya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Nah, taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Sampai sini barangkali ada yang tanyakan sebelum kita akhiri. Tidak ada? Baik, kita cukupkan sekian. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.